waktunya kapan Ustaz? Mulai isya tarawih sampai hatta matla'il fajr, sampai menjelang waktu subuh. Lalu apakah sebelum terakhir? Bukankah ada riwayat kalau nggak bisa sebelum terakhir full, maka boleh kita memilih yang ganjil, sehingga di Masjid Al-Fawzi mempraktekkan yang ganjil ini. Kalau ganjil lumayan, kalau genap jamaahnya 30 dibuang nolnya. Pernah kita mengimamin genap itu, ya. Karena apa? Yang tahu ganjil dan genap, yang menjadi penentu itu Allah. Kenapa? Karena jamaah kita di Hongkong kemarin telepon ke Ustaz, apakah Indonesia sudah mulai puasa? Sudah benar. Hongkong baru mulai besok hari Ahad Ustaz. Padahal tetangga kita Hongkong itu. Jadi sampai mengklaim bahwa saudara kita di Hongkong malam ini malam genap, sementara jamaah Fauzi mengklaim malam ini malam. Apa hikmahnya? Supaya kita sebelum terakhir ya udah mau ganjil mau genap, ayo kita itikaf di masjid. Setuju? Yang setuju cuma 5 orang. Kapan lagi? Boleh jadi mungkin ini Ramadan terakhir juga kita. Lihatlah ayat muda teman kita, sahabat kita yang mungkin Ramadan yang lalu masih ada bersama kita, masih tarawih duduk, maka yang lain bersama kita. Ramadan ini mereka sudah tiada, dan kita akan menyusul sebagaimana saudara-saudara kita, bahkan menjadi suami atau istri kita. Nah, suasana itu yang membuat kemudian kita hero kita maksimalkan dan menggapai detik-detik akhir. Boleh jadi tidak hanya akhir di Ramadan kita, tapi ternyata akhir daripada kehidupan kita. Apa yang didapat, apa yang dijanjikan oleh Allah, berkasnya ini. Yang pertama, semua ibadah yang kita lakukan satu malam misalnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, ditulis dicatat oleh Allah lebih baik daripada dia melakukan ibadah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Kenapa ada hadiah yang begitu mulianya? Karena keinginan Rasulullah, kemauan Rasulullah yang beliau termenung melihat bagi sosok umat para nabi terdahulu umur yang panjang. Kalau umur yang panjang berarti ibadahnya pun lama. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf itu ratusan tahun. Gimana mungkin ya umatku yang pendek umurnya, tentunya sedikit amalnya, apakah di akhirat kelak bisa mendapatkan kedudukan, kemuliaan, derajat yang sama dengan umat-umat Nabi terdahulu? Ya Allah, kerisauan ini kemudian dicapai oleh Allah. Hai kasihku, hai nabiku, sungguh aku berikan bonus khusus untuk umat, walaupun pendek umurnya, tapi ada amal yang mampu dan sebanding umat-umat terdahulu. Apa itu? Yaitu hadiah dari Allah, malam Lailatul Qadar. Malam itu yang melakukan qiyamul lail, tahajud, apabila itu dicatat orang baca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ditulis seperti orang yang membaca Al-Quran selama 83 tahun tidak putus
spesial untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, doa di malam Lailatul Qadar. Allah mau untuk ijabah. Silakan ayat membuktikan. Dan ada kisah-kisah nyata, bukan fiktif, ya, bukan di Indonesia pun nggak ada. Ada seorang tukang becak di Semarang, namanya Pak Parjo. Beliau 10 terakhir mendengar sang Ustaz menyampaikan ceramah bahwasanya doa semua dijabah. Beliau tinggalkan yang biasanya nongkrong di pinggir jalan habis sholat tarawih, dia tinggalkan untuk menikmati itikaf di Masjid Kauman Semarang, persis tepat di Pasar Juara. Kalau yang udah pernah ke Semarang, ada masjid namanya Masjid Kauman Semarang. 10 terakhir dia hanya minta satu kepada Allah, ya Rabb, jangan matikan si Parijo ini yang miskin, baik yang maha kaya, sebelum hamba ini bisa bersimpuh di Baitullah, bisa bersimpuh di Raudhah, bisa bersimpuh di Arafah. Allahu Akbar. Terakhir setelah Idul Fitri beliau pulang, kemudian bertemulah dengan sosok yang beliau tidak kenal. Beliau cuma hanya nanya satu katanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di sana. Saya itikaf selama 10 hari ini, Pak. Allahu Akbar. Bapak sudah haji? Belum, Pak. Insya Allah Syawal nanti kita akan berangkat, dan mudah-mudahan Bapak bisa menemani keluarga. Allah mudahkan, dan cash juga, nggak usah antri, nggak usah bayar, dengan mustajabnya doa sebelum terakhir. Lalu yang kedua, sama permintaannya, sama permohonannya, tapi beda apa yang diinginkan. Nggak usah jauh-jauh di Semarang, nanti susah nyarinya. Yang di Depok saja ada seorang mbak, kalau kita sebut, ya kalau di orang mana ini, orang Depok panggilnya Teteh, atau Jawa Barat Teteh, sebut aja Teh Farida. Beliau juga sama, ada kajian Ustaz Adi Hidayat dulu ikut, bahwa sebelum akhir Ramadan memang doa-doa semua dijawab oleh Allah. Beliau kemudian menyampaikan keinginannya, yaitu menyampaikan bahwa beliau ingin segera mendapatkan seorang pendamping, seorang imam, tidak hanya imam dunia akhirat, tapi segera dipertemukan secepatnya, kata beliau bahasanya. Gimana caranya? Dikasih resep oleh sang Ustaz itu. Ya sudah, hukum ini Allah mengubah, tidak hanya pahala, tapi semua doa itu jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itikaf di masjid, tinggalkan semua apa yang mungkin selama ini aktivitas sudah ditinggalkan untuk sementara, hanya 10 hari saja. Cumpilah sebentar, tapi doa akan diijabah. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Beliau meninggalkan selama 10 hari itikaf di Masjid Istiqlal. Buka sahur disiapkan oleh panitia, dan seperti biasa 3 atau 4 hari kemudian masuk ke seperti biasa dari Citayam, naik kereta sampai di stasiun Depok Lama, Depok Baru. Di situ berbondong-bondong orang yang ingin mendapatkan tempat duduk. Inilah mungkin di antara skenario Allah, tiba-tiba kaki Farida ini diinjek oleh seorang laki-laki pemuda yang belum gak kenal. Teriak, aduh, maaf enggak, kata si pemuda ini. Allah, dari injakan kaki itulah kemudian terjadi ta'aruf. Kerja di mana? Saya di BPJS. Oh, dekat kantor saya di Ministra. Akhirnya apa? Saling mengenal. Kemudian sang Mbak Teh Farida ini diminta oleh pemuda itu, boleh minta kontaknya, siapa tahu nanti pulang bisa bareng kita. Oh iya, mau silakan. Begitu ngasihkan HP, ayah udah, karena grogi HP-nya jatuh. Begitu jatuh, tangan refleks dari sang laki-laki itu. Farida pun tangannya sama, ngambil HP
sudah sampai bawah. Kemudian bid'ah.